Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tentu setiap makhluk hidup butuh makanan. Misalnya hewan, kucing, sapi, ayam, dan lain sebagainya. Agar mereka dapat hidup dan bertumbuh dengan baik, maka perlu diberi makan. Demikian juga dengan tumbuh-tumbuhan. Agar tumbuh-tumbuhan yang kita tanam di pekarangan rumah ataupun di kebun dapat bertumbuh dengan baik, maka kita perlu beri juga makanan seperti pupuk, tanahnya yang subur, diberi air yang cukup, dan sebagainya. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku bahwa manusia juga, agar manusia dapat bertumbuh dan hidup, maka harus diberi makanan yang baik. Tentu manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Maka kita harus mencukupi ketiga hal tersebut. Mencukupi kebutuhan tubuh kita, mencukupi kebutuhan jiwa kita, dan juga mencukupi kebutuhan rohani kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini saya mau mengajak kita berbicara tentang hidup dalam firman Tuhan. Matius pasal 4 ayat 4 firman Tuhan berkata, "Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini adalah tentang bagaimana Yesus menang atas cobaan yang dilakukan oleh iblis ketika Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun. Alkitab berkata bahwa hidup manusia bukan dari roti saja, melainkan juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahwa manusia tidak cukup hanya memikirkan kebutuhan jasmani saja. Tidak hanya memikirkan perkara-perkara roti untuk kebutuhan jasmani saja, tetapi juga kebutuhan rohani. Karena firman Tuhan jelas berkata tadi bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kebutuhan jasmani, maka kita perlu makan yang bergizi, kita perlu beristirahat yang cukup, kita perlu berolahraga dengan teratur. Tetapi kita juga perlu memikirkan agar kerohanian kita bertumbuh, hidup, dan sehat. Maka kita juga harus membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Dan salah satunya adalah hidup di dalam firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan bernama David Smith yang memiliki jemaat 8.000 jemaat berkata bahwa sebagai orang percaya kita harus mencukupi kebutuhan jiwa dan roh kita, yaitu salah satunya adalah dengan hidup dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah dunia yang semakin canggih dengan teknologinya, di tengah-tengah kesibukan kita yang terus-menerus menyita waktu kita, marilah kita mendisiplinkan hidup kita ataupun diri kita untuk senantiasa hidup dalam firman Tuhan setiap hari. Pertanyaannya adalah bagaimana ataupun apa langkah kita untuk hidup dalam firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa cara atau langkah untuk kita hidup dalam firman Tuhan. Yang pertama, saya ambil dari Mazmur pasal 1 ayat 2 bagian A. Firman Tuhan berkata, "Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan." Bapak Ibu Saudaraku, cara atau langkah agar kita hidup dalam firman Tuhan, maka yang pertama kita harus menyukai firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 bagian A tadi, berkata, "Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan." Dalam terjemahan lain berkata, "Akan tetapi yang kesenangannya ada dalam hukum Tuhan." Bapak Ibu Saudaraku, pemazmur memberikan contoh bahwa salah satu ciri orang yang benar, orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, orang yang hidup kerohaniannya adalah mereka yang suka dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kesukaan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu setiap orang yang suka sesuatu akan menjadikan hal itu menjadi prioritas. Misalnya kalau kita diberikan teman atau saudara beberapa jenis buah-buahan. Misalnya durian, jeruk, mangga, anggur, dan lain sebagainya.
Tentu jika kita menyukai salah satu dari buah itu, maka yang pertama yang menjadi prioritas kita adalah buah yang kita suka. Misalnya kita suka buah durian, maka kita akan mengambil buah durian itu karena itu adalah buah kesukaan favorit kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin hidup dalam firman Tuhan setiap hari, maka mau nggak mau kita harus menyukai firman Tuhan. Sebab jika kita tidak menyukai firman Tuhan, maka kita tidak akan mau membaca firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus menjadikan firman Tuhan itu menjadi kesukaan kita, menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita, yang senantiasa kita cari, kita rindukan, kita ingin selalu berjumpa dengan firman Tuhan tersebut. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita miliki sikap yang suka untuk firman Tuhan. Suka untuk membaca firman Tuhan. Sebagaimana kita suka dengan buah favorit kita. Sebagaimana kita suka dengan film ataupun makanan yang kita suka. Mari kita juga menjadikan firman Tuhan itu menjadi kesukaan kita. Menjadi favorit kita. Sehingga kemanapun kita pergi, sesibuk apapun kita akan memprioritaskan atau menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Karena salah satu hal yang harus kita lakukan agar hidup dalam firman Tuhan, yaitu suka akan firman Tuhan. Nah, yang kedua, langkah atau cara agar kita hidup dalam firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 bagian B, firman Tuhan berkata, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudaraku, langkah yang kedua agar kita hidup dalam firman Tuhan, yaitu kita harus merenungkan firman Tuhan itu setiap waktu. Alkitab jelas berkata, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pemazmur juga menunjukkan sikap orang yang benar, orang yang bertumbuh, orang yang takut akan Tuhan, adalah mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, setiap waktu. Kata merenungkan di sini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu hagah. Artinya merenungkan, memikirkan, dan merencanakan. Seperti seorang tukang bangunan, ketika dia mau membangun sebuah gedung, maka dia harus merenungkan dengan baik-baik, dia harus memikirkan dengan baik-baik, dia harus merancangkan dengan baik, sehingga bangunan itu dapat terselesai, kokoh, baik, sempurna, dan lain sebagainya. Begitu juga kita sebagai orang percaya, agar kita hidup dalam firman Tuhan, tidak cukup hanya dibaca saja, tetapi kita juga harus merenungkan firman Tuhan itu. Kita harus memikirkan firman Tuhan itu. Dan kita harus merencanakan sesuatu sebagai tindakan kita akan firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudaraku, seorang pendeta pernah berkata bahwa kata merenungkan ini juga dapat diartikan ketika kita membaca firman Tuhan, lalu kita olah firman Tuhan itu, kita pikirkan, kita renungkan baik-baik, sehingga intisari dari firman Tuhan itu menjadi rema, renungan untuk kita semua. Nah, langkah yang ketiga di dalam hidup dalam firman Tuhan, yang ketiga dalam Lukas pasal 11 ayat 28, firman Tuhan berkata, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata, tetapi Yesus berkata, jauh lebih diberkati lagi orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku, jelas sekali orang yang berbahagia, orang yang diberkati adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita hanya tahu, jika kita hanya membaca, tetapi tidak melakukan firman Tuhan, nilainya tidak ada artinya. Itu sebabnya baik kita membaca, baik kita merenungkan, tetapi juga baik untuk dilakukan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam firman Tuhan setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kita harus hidup dalam firman Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku, ini menjadi pertanyaan penting untuk kita. Untuk apa kita harus meluangkan waktu untuk baca firman Tuhan?
Dalam ayat yang sudah kita baca tadi, ada beberapa alasan mengapa kita harus hidup dalam firman Tuhan. Yang pertama, agar kita dapat melawan godaan iblis. Dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat, bagaimana iblis mencobai Yesus ketika Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun. Tetapi puji Tuhan, Tuhan dapat mengalahkan iblis lewat firman Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus hidup dalam firman Tuhan? Yang kedua, agar kita mendapatkan asupan rohani yang baik. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 3. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jika kita membaca firman Tuhan, itu merupakan nutrisi, asupan rohani yang baik bagi jiwa dan roh kita. Itu sebabnya kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari. Dan yang ketiga, mengapa kita harus hidup dalam firman Tuhan? Agar kita berbuah dan bersemangat dalam hidup. Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Kalau kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan memampukan kita untuk berbuah dalam hidup kita. Dan tetap bersemangat di dalam pekerjaan kita, bersemangat di dalam studi kita, bersemangat di dalam pelayanan kita, bersemangat di dalam keluarga kita. Karena firman Tuhan menuntun, mendorong apa yang harus kita lakukan. Dan yang keempat, yang terakhir, mengapa kita harus hidup dalam firman Tuhan? Yang keempat adalah agar kita beroleh tuntunan hidup untuk berhasil. Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini, Alkitab menjadi patron kita. Firman Tuhan itu menjadi manual book kita. Firman Tuhan ini akan mengajar kita bagaimana kita harus berbisnis, bagaimana kita harus belajar, bagaimana kita harus bekerja, bagaimana kita harus melayani, dan bagaimana kita harus membangun keluarga kita dan lain sebagainya. Firman Tuhan ini akan membuat kita mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita hidup dalam firman Tuhan. Kita berolahraga itu penting, kita beristirahat itu penting, kita makan makanan yang bergizi itu juga penting. Tetapi yang tidak kalah pentingnya juga, kita harus hidup dalam firman Tuhan. Karena jiwa dan roh kita butuh firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.